bahwa pemerintah Republik Indonesia merangkul kepada PKI, bahwa saya sebagai pemimpin besar Revolusi Indonesia merangkul kepada PKI. Siapa yang bisa membantah bahwa PKI adalah unsur yang hebat di dalam penyelesaian Revolusi Indonesia ini? Besok kita kutuk, dan saya mengkutuk pula. Dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandar, yang bersalah harus dihukum. Gerakan 30 September atau G30S merupakan peristiwa kelam yang mengingatkan kepada kekejaman yang dilakukan pasukan Cakrabirawa dan sejumlah tokoh penting terhadap 6 jenderal TNI Angkatan Darat dan 1 perwira TNI Angkatan Darat yang mana mereka tewas dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya. Namun, dalam waktu singkat, gerakan 30 September bisa ditumpas. Pasukan Maijen Soeharto waktu itu yang terdiri dari Kostrad dan RPKAD berhasil mencerai-beraikan kekuatan militer yang dipimpin oleh Letkol Untung. Hanya dalam waktu dari 24 jam, Soeharto memutarbalikkan situasi. Namun, kenapa G30S gagal? Berikut 4 alasan kenapa G30S gagal yang dikutip dari pengakuan pelaku elit G30S, Suparjo, yang tercatat dalam buku Dalih Pembunuhan Massal karya John Rosa. Genjer-genjer no kedoan batik keleler. Genjer-genjer kurangnya memanfaatkan peluang. Dalam buku Dalih Pembunuhan Massal karya John Rosa, Suparjo, tokoh elit PKI ini mengatakan, "Saya menyayangkan terhadap Untung yang tidak berbuat sesuatu saat musuh dalam kondisi bingung. Kala itu, seharusnya Letkol Untung bisa melakukan tindakan, memukul satuan-satuan militer yang tidak mendukung G30S, atau mengambil kendaraan lapis baja untuk memperkuat posisi mereka. Bahkan radio RRI yang kita kuasai juga tidak kita manfaatkan. Sepanjang hari hanya dipergunakan untuk membacakan pengumuman saja. Harusnya radio digunakan semaksimal mungkin oleh barisan agitasi propaganda." Kemudian, setelah Letkol Untung membubarkan pasukannya, dia kemudian lari. Sebagai komandan, seharusnya Untung memberikan keterangan kemana harus lari, lalu di mana daerah aman, dan kapan bertemu kembali. Tapi, pasukan itu dibubarkan seperti membubarkan anak ayam. Begitulah kata Suparjo yang termaktub dalam buku Dalih Pembunuhan Massal karya John Rosa. Kurangnya perencanaan. Letkol Untung membagi 3 pasukan saat gerakan 30 September. Hal ini karena pasukan yang datang tidak sesuai harapan. Pasukan Pasopati atau Cakrabirawa dan Brigif bertugas menculik para jenderal. Bima Sakti atau Yon 454 dan Yon 50 bertugas mengawal kawasan Monas dan merebut RRI serta Telkom. Lalu, pasukan Gatot Kaca yang menjaga lubang buaya juga terdiri dari PPP dan sukarelawan. Kekalahan Untung dan kawan-kawannya terjadi karena buruknya perencanaan. Saat Presiden Soekarno memerintahkan Brigjen Suparjo yang mana sebagai wakil Letkol Untung untuk menghentikan pergerakan yang mula-mula muncul tanpa sepengetahuan Presiden Soekarno, bahkan hal ini dianggap oleh Soekarno sebagai kudeta atau coup terhadap pemerintahan. Akhirnya, Suparjo dan pimpinan lainnya setuju untuk menghentikan pergerakan. Mereka bingung karena tidak punya rencana B alias rencana cadangan. Tidak jelas pula siapa yang memegang komando. Menurut Brigjen Suparjo yang dikutip dalam buku Dalih Pembunuhan Massal karya John Rosa,